Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali meskipun melalui Zoom atau pertemuan secara virtual. Langsung saja kita memulai agenda yang pertama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita masuk kepada agenda yang pertama, yaitu pengarahan dari Guru Pamong kepada Ibu Resma Leni. Dipersilakan. Ya, pada kesempatan ini Ibu sedikit memberikan ulasan bahwa pertemuan ini adalah minggu ketiga membahas tentang video pembelajaran. Video pembelajaran ini nanti digunakan pada kegiatan inti di program peer teaching yang telah ditentukan oleh guru yang bersangkutan setiap sekolah yang akan digunakan sebagai praktek lapangannya. Nah, di kelompok kita ada bervariasi sekolahnya. Untuk masing-masing sekolah yang telah menentukan bab yang akan digunakan sebagai praktek, yaitu hanya 1 kali pertemuan, dan Ibu harapkan pada pertemuan peer teaching itu benar-benar kita mempraktekkan bagaimana teori yang telah kita susun, penerapannya di lapangannya bagaimana supaya lebih efektif dan efisien dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, pada hari ini presentasi video yang telah adik-adik buat ya, yang telah dibuat oleh praktikan video kegiatan inti pembelajaran itu penilaiannya kita ikuti panduan dari Untirta ya. Mari kita lihat ya. Lembar penilaian video pembelajaran. Yang pertama, aspek isi. Isi dari video pembelajaran tersebut harus memuat 5 sub komponen yang harus ada. Yang pertama, indikator yang dipilih harus sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan pada pertemuan sebelumnya. Minggu kedua. Kemarin di minggu kedua kita sudah membuat RPP. Nah, di dalam RPP itu ada kegiatan inti, kompetensi dasar apa yang kita praktekkan. Nah, videonya sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Kemudian materi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, artinya mungkin saja materi itu belum ada atau sebagai prasyarat ya, materi tersebut harus ada dulu prasyarat yang harus mereka kuasai. Contoh nih ya, kalau kita ngitung pH, di kelas 11 ada menghitung pH ya. Nah, sebelumnya mereka di matematika harus sudah belajar log. Jadi ada hubungan mapel lain sebagai prasyarat di materi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan lain yang relevan. Nah, seperti yang Bu contohkan tadi ya. Yang keempat, mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat penting. Apalagi pembelajarannya daring ya. Untuk kimia kan sebenarnya chemistry ya. Kimia itu harus mencoba, banyak mempraktekkan. Seperti termokimia. Termokimia itu kan belajar tentang perubahan suhu yang terjadi atau energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, mereka kita minta praktek kan. Nah, jangan memilih bahan-bahan praktek yang sulit ditemukan. Pilihkan saja bahan yang sehari-hari yang mudah ditemukan ya. Contohnya eksperimen endoterm dan eksoterm. Kalau untuk endoterm kita bisa gunakan cuka dan soda kue. Nah, itu kan biasanya ada di dapur ya. Kemudian eksoterm tinggal nambahin deterjen sama air. Itu mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang mudah dipahami oleh peserta didik. Bahasa baku
Jadi biasakan memilih bahasa yang mudah dipahami, jangan terlalu tinggi ya. Kita harus bisa mengukur usia SMA itu mereka menguasai bahasanya seperti apa aja gitu. Kemudian aspek yang kedua, penyajian materi interaktif. Apa artinya? Harus ada kelihatan interaksi antara peserta didik dengan isi dari materi video pembelajaran. Yang kedua, bersifat bermotivasi ya, memberi motivasi agar mereka bisa belajar secara mandiri, memberikan dorongan kepada peserta didik agar mereka tidak pasif mendengarkan ceramah. Jadi kalau berceramah di video, misalnya kita rekam video kita lagi ceramah tentang materi, nah itu kan sangat tidak interaktif dan tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif belajar ya. Kemudian yang ketiga, alur kegiatan disajikan secara sistematis, jadi secara berurutan. Yang ketiga, aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam video pembelajaran. Nah, kita juga memperhitungkan durasi. Durasi yang efektif itu berdasarkan buku panduan ini 5-7 menit. Nah, kalau di segi teori psikologi ya, kemampuan seseorang fokus dalam menerima materi pelajaran melalui video berapa menit. Nah, kita bisa cari dulu sumber informasinya. Nah, berdasarkan panduan ini 5-7 menit. Yang kedua, visual, yaitu gambar dan video yang digunakan itu jelas dan jernih, nah tidak buram ya. Kemudian ini jumlah skor. Nah, skornya itu ranknya 1-4 ya. Inilah aspek dari penilaian video nanti yang akan ditayangkan oleh masing-masing praktikan. Kita langsung presentasi ya. Ini saya menggunakan contoh yang bisa di kehidupan sehari-hari. Rumus untuk menentukan E0 sel yaitu E0 katoda dikurangi E0 anoda. Ini saya mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan contoh soal untuk menentukan Kp dari Kc yang telah diketahui dari buku perhitungan. Itu ada pembuatan amonia, ada pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Pada gambar mobil yang lagi dalam keadaan macet, lebih banyak bertumbukan. Jadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Reaksi pembakaran kayu ketika bersentuhan dengan api akan lebih cepat terjadinya reaksi. Ya, terima kasih buat semua praktikan yang udah presentasi video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu.